Bab 1591, mengalahkan 6 dewa berturut-turut. Aiden tidak senang dengan hal ini. Pria di depannya adalah mangsanya, dan dia tidak boleh membiarkan wanita ini sampai di sana lebih dulu. Baiklah, Nona Zuo, kenapa Anda tidak istirahat dulu dan biarkan saya mengambil peran kecil ini? Wah, aku ingin bermain juga. Melihat dua orang berbicara satu sama lain, Cai Shou Zhenxian di tengah mengerutkan kening. Dia telah melalui pengalaman yang tak terhitung jumlahnya. Kapan dia pernah dipermalukan oleh dua juniornya? Luar biasa, Anda sebenarnya punya kesempatan untuk memilih. Saat Cai Shou Zhenxian berbicara, aura di sekitarnya tiba-tiba berubah. Permukaan air biru yang awalnya tenang dan puncak gunung di sekitarnya mulai bergerak pada saat ini. Sekarang kamu sudah di sini, mari kita rasakan kekuatan susunan awan dan kabutku. Setelah pertarungan usai, pertempuran dimulai. Aiden dan Zuo Qiuyiren berdiri bersama, memandangi awan dan kabut di puncak gunung yang mengelilingi mereka. Awan dan kabut di puncak gunung ini bahkan dapat menghalangi energi spiritual, dan semua gerakannya mungkin terlihat jelas di mata pihak lain. Kamu pandai dalam hal ini, ayo. Zuo Qiuyiren melihat sekeliling dan langsung menyerah. Memang benar, memecahkan formasi adalah keahlian Aiden, lagi pula, itulah keahliannya. Boom, gunung itu seperti benda kering, air itu seperti bumi, alam semesta tidak ada habisnya, gunung dan sungai tidak ada jejaknya, mati. Saat suara pihak lain terdengar menembus awan dan kabut, terdengar suara gemuruh yang keras, dan batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke arah tempat kami berdiri. Setiap bongkahan batu membawa aura perubahan kehidupan, seolah-olah telah tersimpan selama ribuan tahun. Blokir formasi. Memang kuat. Nama, Blok Barrier Arai, terkenal di kalangan praktisi generasi tua, tapi saya tidak menyangka akan berada di tangan orang ini. Jika itu terjadi 2 bulan yang lalu, masih agak sulit untuk mengatasinya, sedangkan untuk saat ini. Aiden menutup matanya, pada saat ini, awan putih asli secara bertahap semakin dalam dan berubah menjadi campuran guntur karena batu-batu besar itu belum jatuh. Pada saat itu, dia berubah menjadi bubuk oleh petir di awan petir. Apakah kamu mencariku? Kamu benar-benar memahami kekuatan aturan sejauh ini. Saat ini, Cai Shou Zhenxian panik karena dia tidak bisa bernapas dari pemuda di depannya. Dia jelas berdiri tepat di depannya, tapi rasanya dia berada ribuan mil jauhnya. Keabadian sejati bukanlah puncak. Penglihatanmu terlalu sempit, jadi kamu telah berada di level ini selama beberapa dekade dan itu masih sama. Tidak, aku tidak percaya. Kamu tidak bisa membunuhku. Maaf, masih banyak hal yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Aiden berjalan menuju pihak lain, memancarkan cahaya guntur, tetapi Cai Shou Immortal tidak bergerak dari awal sampai akhir, karena jika dia bergerak, dia akan mati lebih cepat. Retakan. Zuo Qiuyiren, yang masih berdiri di atas air jernih, memandang dengan rasa ingin tahu ke arah awan petir yang lebih ganas dan menjadi lebih tertarik pada Aiden. Keabadian sejati lainnya telah jatuh, yang sangat mengejutkan seluruh wilayah bintang Changlan. Pavilion Taichan telah lama terlihat oleh semua orang, dan apa yang mereka lakukan hari ini secara alami terlihat di mata semua orang, dan nama Aiden juga tertanam dalam di hati setiap orang. Tepat ketika semua orang mengira semuanya sudah berakhir, keberadaan Aiden dan Zuo Qiuyiren sekali lagi membuat semua orang menghela nafas lega. Arah itu, jika tebakanku benar, itu adalah tempat di mana makhluk abadi sejati sedang duduk. Matahari terbenam mengubah sebagian besar wilayah bintang Changlan menjadi merah, dan matahari terbenam menyinari wajah para penggarap yang menyaksikan pertempuran, tidak mampu menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. 5 makhluk abadi, sebenarnya dibunuh oleh seorang pria dan seorang wanita dalam satu hari. Sungguh tak terbayangkan, tak bisa dijelaskan, dan tak terhitung. Anda harus tahu bahwa kekuatan yang ditampilkan oleh Aiden saat ini masih berada di puncak alam transformasi dewa. Meskipun itu hanya penghalang dengan keabadian sejati, pada level ini, penghalang kecil mewakili celah yang tidak dapat diatasi. Mereka masih tidak pergi karena Aiden dan Zuo Qiuyiren sedang berdiri di depan makhluk abadi ke-6 saat ini. Dibandingkan dengan Talon True Immortal yang dia bunuh di awal, yang di depannya bahkan lebih menakutkan, peringkat ke-6 atau ke-7 di antara 14 dewa sejati. Setelah bertarung terus-menerus, dia masih berani menantang makhluk abadi sejati pada level ini. Semua orang tidak tahu apakah harus menyebut Aiden berani atau terlalu bodoh. Dentang. Bang. Boom. Semua orang tetap membuka mata, tidak bergerak, melihat cahaya yang berkedip di depan mereka, tanpa sadar menelan. Secara logika, satu makhluk abadi sejati lebih dari cukup untuk menghadapi 10 dewa di alam transformasi. Namun, pada saat ini, Aiden dan wanita itu setara dengan makhluk abadi sejati pecinta binatang. Keabadian sejati pencinta binatang juga memiliki reputasi yang hebat. Dikatakan bahwa dia memiliki sejumlah latihan yang dapat menyempurnakan kekuatan monster dan dengan demikian memperkuat dirinya sendiri. Dalam keadaan normal, setelah menyerap kekuatan monster, seorang praktisi juga akan terpengaruh oleh aura kejam monster tersebut. Namun, justru karena Tauti Dava manusia dapat menekan kekejaman monster tersebut. Telapak tangan 5 elemen. Sambaran petir. Kebajikan Agung Prajna.
Tiga kekuatan besar bertabrakan lagi, dan akibatnya menyebar ke sekeliling. Bahkan ruang pun hancur kemanapun mereka lewat, memperlihatkan alam gelap. Saya mendengar bahwa Anda membunuh 6 dari 14 makhluk abadi saya hari ini. Kamu sangat beruntung menjadi nomor 6. Armor guntur kental Aiden ditutupi dengan bekas luka, yang menunjukkan betapa sengitnya pertempuran tadi. Dalam pertempuran serius, keduanya mungkin bukan lawan satu sama lain. Apakah kamu pikir kamu memiliki kekuatan ini? Belum jatuh, jadi saya belum tahu. Jangan khawatir, kamu akan segera tahu. True Immortal pecinta binatang tersenyum aneh, dan energi hitam menyebar ke seluruh tubuhnya, dan bayangan monster yang menakutkan muncul di belakangnya. Pernahkah kamu mendengar tentang Taoti? Di antara 9 putra naga, Taoti adalah yang paling ganas. Dia hanyalah bayangan, dan tekanan yang dia berikan telah membuat orang tersipu. Alasan mengapa dia memilih pihak lain sebagai makhluk abadi ke-6 yang harus dikalahkan bukanlah karena alasan, tetapi setelah pertimbangan yang cermat. Menurutmu mana yang lebih kuat, Taoti atau Chaos? Aiden bertanya secara bergantian, dan di belakangnya, bayangan binatang ajaib yang menakutkan juga muncul. Sihir penindasan kekacauan. Kekuatan kekacauan bahkan bisa menekan naga iblis, apalagi naga biasa. Kamu benar-benar menguasai teknik rahasia seperti itu. Sudah terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Cahaya merah mengarah ke energi hitam, dan bayangan Taoti yang awalnya memamerkan kekuatannya menggigil dan benar-benar ingin melarikan diri. Bisakah kamu lari? Tekan aku. Aiden meraung dengan marah, dan cahaya merah menyelimuti bayangan hitam itu sepenuhnya. Bahkan sebelum lawannya bisa berteriak, seluruh tubuhnya langsung dimurnikan. Penekanan atribut absolut, inilah alasan mengapa Aiden memilih. Selamat, kamu membunuh satu sama lain. Aku tidak bisa melakukannya jika bukan karena kamu. Aiden tersenyum. Memang benar, jika bukan karena penekanan Zuo Qiuyiren, dia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan teknik penindasan iblis kekacauan. Kali ini, Kuan mengira dia mendapat keuntungan. Namun di mata orang lain, Aiden sudah menjadi satu-satunya yang ada di pikiran semua orang. Dia mengalahkan 6 makhluk abadi dalam satu hari. Siapa yang dapat menemukan orang kedua di wilayah Bintang Changlan? Bab 1592, Kekuatan Taichang. Kembali ke Paviliun Taichang, berita tentang pertempuran satu hari Aiden dengan 6 dewa menyebar ke seluruh wilayah Bintang Changlan hanya dalam 2 hari. Orang-orang yang awalnya meragukan kekuatan raksasa Taichang semuanya ada di sini. Hal semacam ini tidak mungkin palsu, namun meski begitu masih banyak orang yang tidak percaya. Terlalu sulit dipercaya untuk berpikir bahwa seseorang dapat melawan makhluk abadi dengan budidaya mereka di alam dewa, dan masih ada 6 di antaranya, jadi siapapun dapat menerimanya. Tapi itulah kenyataannya. Adapun Aiden saat ini, dia hanya berlatih dengan tenang di Paviliun Taichang, tepatnya, dia sedang dalam masa pemulihan dari luka-lukanya. Meskipun terlihat cukup mengesankan, hanya dia yang tahu bahwa tidak mudah untuk mengalahkan 6 makhluk abadi sekaligus, terutama yang terakhir, jika dia tidak menguasai teknik penindasan iblis kekacauan dari Paviliun Xingchen, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya bunuh dia. Di pagi hari ketiga, gumpalan awan ungu menyinari wajah Aiden melalui jendela bambu. Dia membuka matanya dan menghirup udara keruh. Saat ini, aura samar mencapai puncaknya. Nenek, jika fisikku tidak kuat, aku akan berakhir di sini. Aiden bergumam pada dirinya sendiri, lalu berdiri dan merasakan hangatnya sinar matahari. Juzi, kamu bangun. Hei, kenapa kamu ada di sini? Pembicaranya tentu saja adalah Penatua Hao, dan Su King serta Zuo Qiuyi berdiri di sampingnya. Dilihat dari ekspresi mereka juga senang karena kesembuhannya. Auramu sangat tidak stabil sebelumnya, jadi menurutmu aku akan pergi ke barat? Aiden bercanda tanpa daya, jangan khawatir, saya beruntung. Jika mereka ingin membunuh saya tidak layak. Dikatakan bahwa dia terluka sangat parah sehingga Zuo Qiuyi tidak jauh lebih baik, tetapi sekarang dia melihatnya dan menemukan bahwa dia baik-baik saja. Mengenai hal ini, Aiden terdiam beberapa saat. Rahasia gadis di depannya sangat sulit untuk diketahui. Setelah bertanya tentang situasi Dewa Sejati, itulah yang dia pikirkan. 6 Dewa Sejati yang tersisa sudah berdekatan, mengaku membentuk aliansi Xuan 6 arah. Xuan Meng 6 arah. Hao Weiren mengangguk, lokasi mereka tidak jauh dari kita, dan mereka bisa tiba dalam setengah hari. Saat ini, mereka sedang mengumpulkan kekuatan dan mengancam akan menghancurkan Paviliun Taichang. Sungguh nada yang keras. Sinar cahaya keluar dari sudut mata Aiden. Meskipun pihak lain berbicara dengan keras, dia harus mengatakan bahwa dia memang memiliki kekuatan ini. Jika 6 makhluk abadi menyerang mereka pada saat yang sama, akan sulit bagi Paviliun Taichang untuk melawan dengan kekuatannya saat ini. Apakah pembangunan lubang cacing luar angkasa antara kita dan kekuatan lain telah selesai? Ini sudah selesai sebulan yang lalu, dan masalahnya mendesak. Saya sudah mengirimi mereka pemberitahuan mendesak. Jika mereka benar-benar datang membantu, mereka bisa tiba paling lama dalam 5 hari. 5 hari, meski waktunya agak sempit, itu sudah cukup. Bagaimanapun, 6 makhluk abadi masih belum tahu apa yang terjadi dengan Aiden, dan mereka mungkin tidak akan mengambil tindakan gegabah sebelum mereka mendapatkan informasi spesifik. Bahkan jika mereka mengambil tindakan, itu akan menjadi serangan di luar Paviliun Taichang.
Mereka masih dapat menanggung kerugian ini. Pak Besar, apa rencanamu selanjutnya? Saya ingin menerobos keabadian sejati. Terobosan menuju keabadian sejati. Semua orang hampir berteriak kaget saat mendengar kata-kata Aiden. Meskipun Aiden sekarang dipisahkan dari keabadian sejati oleh tembok, langkah ini membutuhkan resiko yang besar. Pada saat itu, Paviliun Taichang mungkin menjadi daging di talenan dan hanya bisa disembelih oleh mereka. Apakah kamu benar-benar yakin? Ya, jika kita tidak masuk ke dalam peringkat itu, kita akan selalu pasif. Daripada melakukan ini, lebih baik kita mengambil risiko dan mencobanya. Semua orang saling memandang, dan Zuo Qiuyiren lah yang berdiri lebih dulu. Xiao Bai, aku optimis padamu, ayolah. Sekarang raksasa telah mengatakan ini, saya yakin saya memiliki keyakinan. Anda mengatakan, selama ada kebutuhan, kami bersedia bekerja sama sepenuhnya. Ngomong-ngomong soal ini, Aiden sangat ingin meminta sesuatu. Berdasarkan situasinya saat ini, jika dia ingin menerobos menjadi dewa sejati, dia harus memenuhi persyaratan berikut. Kekuatan spiritual yang cukup, pemahaman yang lebih dalam tentang rahasia Tao, dan tubuh yang mampu menahan kesengsaraan guntur. Dua yang terakhir tidak terlalu sulit. Dengan adanya Tian Jipan, tidak ada masalah dalam memahami Dao Jue lebih dalam. Sedangkan untuk tubuh fisik, meski saya tidak berani mengatakan bahwa saya yang pertama, di bintang Changlan ini wilayah, kekuatan fisik bisa menyaingi dia juga jarang. Sekarang hanya satu pertanyaan, banyak energi Reiki. Meskipun formasi pengumpulan roh di Paviliun Taichang sangat besar, itu masih jauh dari cukup untuk mendukungnya menyelesaikan serangannya. Namun jika Anda pergi ke tempat lain, apalagi bisa menemukannya, kalaupun Anda menemukannya, Anda tidak akan bisa berlatih dengan tenang. Orang-orang dari aliansi Suan Enam Arah telah memasang peluit di sekitar Paviliun Taichang. Begitu ada gangguan di sini, pihak lain mungkin akan segera mengetahuinya. Akan sangat sulit untuk keluar tanpa cedera, apalagi mengatasi kesengsaraan. Juzi, mungkin aku tahu tempat yang bisa memenuhi semua kebutuhanmu. Di mana? Dia telah mengunjungi sebagian besar tempat di wilayah bintang Changlan, dan masih ada tempat bagus di sana. Jauh, namun sangat dekat. Paviliun Taichang. Hao Weiren mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, tepatnya, itu di bawah Paviliun Taichang. Di bawah. Yang lain bertanya serempak. Ya, sebenarnya, ada kekuatan besar Taichang yang sangat besar di bawah seluruh Paviliun Taichang. Kekuatan ini begitu sombong sehingga bahkan penguasa Paviliun Kaisan di Paviliun tidak dapat tinggal di sana selama 3 jam. Apakah begitu? Aiden tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat bibirnya. Mendengar perkenalan Hao Weiren, dia tidak sabar untuk melihatnya. Semua orang datang ke area terlarang Paviliun Taichang. Ada hutan bambu. Di tengah hutan bambu ada menara terbalik. Itu bukan hanya tempat para murid kabinet berlatih, tapi juga pintu masuk ke meridian bawah tanah. Sesampainya di tingkat paling bawah dari menara terbalik, itu adalah ruang terbuka yang relatif gelap tanpa cahaya lain kecuali lampu hijau yang bergoyang di sekitarnya. Namun, setelah Aiden tiba, dia melihat perbedaan di tempat ini pada pandangan pertama. Ada lingkaran sihir yang sangat misterius di tanah kosong. Justru karena lingkaran sihir inilah kekuatan Taichang di bawah tanah tidak boleh melonjak. Formasi ini diciptakan oleh Master Paviliun pertama. Meskipun sudah sangat tua, namun masih sangat dapat diandalkan. Nah, Hao Weiren benar tentang ini. Jika Anda perhatikan lebih dekat, setiap baris dalam arai terlihat jelas dan tidak melemah sama sekali. Dari sudut pandang ini saja sudah cukup untuk membuktikan betapa kuatnya Master Paviliun pertama. Semuanya, Paviliun Taichang ada di sini untuk membantu Anda. Saya akan memecahkan cermin secepat mungkin untuk membantu Anda. Jangan khawatir, tidak akan ada masalah dengan kami di sini. Zuo Qiuyiren menepuk dadanya dan berkata dengan tatapan lurus, jangan khawatir, selama saya di sini, tidak akan ada masalah. Setelah menginstruksikan semua orang, Aiden mengingat metode pembukaan yang baru saja diberikan kepadanya. Cahaya keemasan di tangannya menyala, menggemakan lingkaran sihir di sini. Saat Aiden mendengus, cahaya keemasan itu langsung menghilang ke dalam lingkaran sihir. Sosok Aiden pun menghilang kembali. Bab 1593, Kesengsaraan Guntur. Yah. Begitu Aiden sadar kembali, dia merasa tubuhnya berada dalam keadaan kacau. Kekuatan pucat yang terlihat dengan mata telanjang tertahan di celah retakan yang besar sudah cukup untuk dilihat. Wilayah di sini sangat luas. Hanya dengan persepsi kasar, Biao menemukan bahwa kekuatan Taichang ini berbeda dengan aura asli di benua itu. Bagaimana cara mendeskripsikannya? Sekalipun Anda melihatnya seperti ini, hal itu akan memberi orang perasaan perubahan hidup, dan setiap kekuatan bercampur dengan atmosfer yang mendominasi. Dapat dikatakan begitu saja bahwa dalam satuan volume yang sama, kekuatan Taichang puluhan kali lebih mendominasi daripada energi spiritual di luar, dan lebih banyak lagi. Kekuatan yang sangat kuat, jika Anda mengembangkan kekuatan ini dari awal, efektivitas tempur Anda pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Sayangnya ide ini terlalu tidak realistis. Bahkan praktisi di alam Yuanying bisa langsung meledak setelah pertama kali masuk ke sini, apalagi anak-anak yang belum berlatih. Lu Ying, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tian Jipan memiliki pengetahuan yang sangat luas, jadi Aiden adalah orang pertama yang bertanya. Turun ke bawah.
Kekuatan Taicang di sini belum yang terkuat. Kamu harus beradaptasi dulu dengan intensitas di sini agar tidak terpengaruh saat menerobos. Apakah kekuatan Taicang di sini dibagi menjadi beberapa tingkatan? Pertanyaan Aiden jelas agak konyol dan diabaikan oleh Tian Jipan. Setelah 10 menit, Aiden merasa sedikit ragu dengan kehidupan. Saat turun, kekuatan Taicang yang awalnya berkibar langsung berubah menjadi lautan putih. Karena kekuatan ini terlalu kuat, ia berubah menjadi keadaan cair. Dengan cara ini, Aiden akan mendapat tekanan yang lebih besar. Meski ada sedikit ketidaknyamanan, tidak apa-apa. Ini jauh lebih baik dibandingkan saat Tian Jipan melatihnya di Changlan Star Territory Center. Satu-satunya hal yang tidak menyenangkan adalah bahwa suasana yang menyedihkan ini, terutama hilangnya kekuatan perubahan hidup yang tampaknya tidak ada, selalu menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat dijelaskan pada manusia. Apakah kita masih akan turun? Rasanya tidak ada habisnya. Tidak, meski posisi kita hanya turun setengahnya sekarang, itu sudah cukup. Setengah. Nah, Aiden tidak bisa berkata-kata. Anda harus tahu bahwa kecepatannya sudah mencapai batas alam dewa. Jika kecepatannya turun seperti ini selama 10 menit, dia hanya akan melaju setengahnya. Cantik. Setelah mengeluh dalam diam, Aiden menggantungkan kakinya bersila di sungai Taicang Power, dan perlahan menjadi tenang. Berikutnya adalah, rahasia Dao Agung. Jalan besar dunia ibarat air mengalir menuju laut, ibarat embun pagi yang melayang ke dunia, ibarat setiap eksistensi ada demi eksistensi, sekuntum bunga, sebatang pohon, gunung dan sungai, melahirkan dua, dua memunculkan tiga, tiga memunculkan segala sesuatu berubah menjadi 10.000 cara dan berkembang. Keberadaan Dao Jue Agung yang dipahami Aiden sebelumnya hanyalah sebuah jalan kecil. Itu adalah jalan pribadi kelangsungan hidup, jalan yin dan yang, dan jalan hidup dan mati. Namun yang jelas, ini bukanlah keseluruhan Dao Jue Agung. Lu Ying, jalan apa yang kamu bicarakan? Jalan itu, jalan yang sebenarnya. Saat suara Lu Ying muncul, gambaran yang belum pernah dia lihat sebelumnya muncul di benak Aiden. Itu adalah hutan belantara kuno, dan makhluk yang hidup di bidang bintang hanya hidup secara naluriah. Mereka tidak memiliki pemikiran yang rumit, hanya impuls yang paling primitif. Membunuh dan haus darah, kejam dan tragis. Waktu terus berlalu, dan gambarannya terus muncul. Apa yang awalnya kejam berubah menjadi pembantaian yang lemah oleh yang kuat, dan semuanya dilakukan sesuka hati. Tidak ada aturan atau batasan dalam kehidupan seperti ini. Yang ada hanyalah penyiksaan dan pembunuhan terhadap yang lemah oleh yang kuat. Aiden melihat sepasang suami istri yang dibawa paksa oleh para pengganggu karena wanita tersebut cantik. Dunia seperti itu terlalu tidak berarti. Tidak peduli siapa yang memiliki kemampuan, mereka tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Aiden tidak mau, jadi dia ingin menghentikannya dan membuat aturan baru, yang tertib dan semua makhluk hidup berdasarkan aturan tersebut. Ini adalah jalannya. Aiden yang semula duduk diam dalam posisi bersila, tiba-tiba melihat roda roulette emas muncul di belakangnya. Roda tersebut dilukis dengan pola yang dalam dan misterius, dan setiap guratan merupakan simbol. Jalan hebat. Aiden yang tiba-tiba mendapat pencerahan, tiba-tiba merasa tercerahkan, dan fungsi tubuhnya terlihat jelas, seolah-olah ia bukan lagi manusia, melainkan makhluk yang mendominasi segalanya. Boom! Di bawah selubung cahaya kemasan ini, kekuatan Taicang di sekitarnya langsung berubah menjadi tornado, melayang di sekitar pria itu, dan akhirnya mengalir ke tubuh Aiden bersama dengan Dao Jue. Di dalam dantian, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya berputar, mencoba menerobos penghalang di depan mereka. Penghalang tak kasat mata ini adalah pintu untuk membuka jalan lain. Jika ada yang melihatnya pasti kaget. Bahkan mereka yang berada di alam transformasi dewa tidak akan berani menyerap kekuatan kekerasan seperti itu begitu saja, tapi itulah yang terjadi pada Aiden. Dan keadaan menghisap yang gila ini berlangsung selama setengah jam. Pada saat ini, atasan Aiden telah menghilang, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan rambut panjangnya berkibar bebas di belakangnya. Karena terlalu melebar, urat-uratnya terlihat, seolah-olah sewaktu-waktu akan meledak. Pegang hatimu dan panggil Guntur. Ah, saat suara Distianji muncul, Aiden membuka matanya saat ini, dan matanya memancarkan cahaya putih, menyatu dengan langit dan bumi di sekitarnya. Lengannya terentang ke kedua sisi, menyambut kekuatan langit dan bumi. Boom! Saat ini, lautan putih yang semula menggantung di atas Aiden berubah menjadi hitam, tepatnya, hitam dan ungu. Semakin banyak awan hitam dan ungu menutupi area ini. Sebagai langkah terakhir dan tersulit untuk menyerang yang abadi, apakah dia bisa berhasil tergantung pada apakah dia bisa menahan baptisan Guntur. Jika Anda gagal, wilayah Anda tidak hanya akan hilang, tetapi bakat Anda juga akan hilang. Banyak orang terpaksa bertahan pada langkah ini. Mereka hanya bisa menjadi setengah abadi selama sisa hidup mereka dan tidak akan pernah bisa maju lagi. Karena musibah petir yang begitu dahsyat, seiring dengan kekuatan aturan antara langit dan bumi, tidak hanya raga, bahkan jiwa pun harus dibaptis. Semakin kuat bencana petir yang bisa dipanggil. Saya ingat seorang pria kuat muncul di wilayah bintang Changlan. Dia dapat dengan mudah menghadapi makhluk abadi ketika dia pertama kali memasuki alam dewa, dan dia mencapai titik yang sama 2 tahun kemudian. Namun pada akhirnya, bencana petir yang ditimbulkan oleh pihak lain mencakup area dalam radius ribuan mil.
Guntur dan kilat melanda selama setengah bulan, dan pada hari terakhir dia tidak dapat bertahan, dan berubah menjadi ketiadaan. Hal semacam ini sangat umum terjadi, tidak hanya di wilayah bintang Changlan. Aiden tidak bisa berbuat apa-apa kecuali meraung kesakitan saat ini. Tubuhnya lepas kendali, seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang memprovokasi langit dan bumi dari dalam tubuhnya. Kuncinya adalah dia ingin menghentikannya sekarang, tapi dia tidak punya hak. Tidak ada yang tahu berapa banyak bencana petir yang bisa ditimbulkan oleh Aiden. Bahkan Tian Jidis hanya bisa menunggu dengan tenang saat ini, karena hal semacam ini berada di luar kendali aturan biasa, bahkan tidak bisa mengendalikannya. Bab 1594, Mengatasi Kesengsaraan. Boom! Raungan besar bercampur dengan kekuatan guntur yang menakutkan menyebar di dunia bawah tanah pavilion Taichang. Menghadapi guntur yang tak ada habisnya, saya masih merasa takut kecuali rasa takut. Aiden hanya menutup matanya dan bersila di patahan itu. Tidak ada kekuatan langit di sekelilingnya, tapi dia dikelilingi oleh cahaya aneh lainnya. Dia memahami Dao Jue Agung pada tingkat yang lebih dalam, dan pemahamannya tentang langit dan bumi mencapai tingkat yang benar-benar baru. Guntur masih menyebar ke kedua sisi, dan tidak lagi puas dengan dunia bawah tanah. Bahkan orang-orang di darat pun berkeliaran karena berkumpulnya awan petir secara tiba-tiba. Apa yang terjadi? Apakah makhluk abadi itu akan datang? Cepat, lapor ke Tetua Agung secepatnya, sesuatu mungkin terjadi. Murid Pavilion Taichang, yang awalnya gugup dengan 6 dewa Sekte Xuan, sekarang menjadi lebih ketakutan dan gelisah. Awan guntur berjatuhan dari langit. Pada saat yang sama, banyak orang melihat ke atas, terlihat sedikit bersemangat. Apakah kita akan memulainya? Aiden, kamu harus berhasil, Pavilion Taichang bergantung padamu. Hao Weiren berdiri di depan jendela, tangannya di belakang punggung dan berbicara pada dirinya sendiri. Seseorang datang untuk melapor saat ini, dan Hao Weiren hanya melambaikan lengan bajunya dan menyuruh para murid untuk tidak panik dan terus waspada. Zuo Qiuyi duduk di atap dengan bosan. Tekanan yang dibawa oleh guntur sepertinya tidak berdampak pada pihak lain. Meski kita sudah lama tidak bertemu, kita bisa dianggap teman baik. Jangan khawatir, aku pasti akan menjaga Pavilion Taichangmu untukmu. Gemuruh, retak. Saat Zuo Qiuyi sedang berpikir, ada ledakan guntur di langit, dan kilat jatuh dari langit dan langsung menyerbu tanah. Meskipun ada awan petir yang bergulung di atas tanah, tingkatnya sangat berbeda dibandingkan di bawah tanah. Di bawah tanah pada saat ini, awan petir yang bahkan kekuatan Taichang tidak dapat menandinginya menjadi semakin padat seiring berjalannya waktu. Akhirnya, di saat berikutnya, sambaran petir menuju ke arah Aiden. Boom, bang. Beberapa ratus meter jauhnya, Aiden seperti titik kecil di depan awan petir yang tak berujung. Tapi Thunder sudah bersiap untuk ini, jadi Thunder menemukan lokasi Aiden dengan sangat akurat. Saat petir pertama jatuh, pakaian Aiden langsung berubah menjadi bubuk dan menghilang. Meski dikelilingi oleh pelindung cahaya aneh itu, rasa sakit yang hebat sudah terasa saat petir jatuh dari langit. Saat ini hampir membuat Aiden kehilangan akal sehatnya dan gagal. Jangan terganggu, ini baru permulaan. Lu Ying, apakah kamu yakin True Immortal Thunder sekuat ini? Aiden mengungkapkan keraguannya yang besar. Mengenai hal ini, Tian Jipan tidak dapat menjelaskan mengapa guntur abadi sejati yang menyambut Aiden begitu menakutkan. Dalam ingatannya, para pembudidaya di seluruh wilayah bintang Changlan tidak pernah mengalami tingkat yang begitu mengerikan selama kesengsaraan mereka. Langkah pertama adalah melakukan yang terbaik. Kamu boleh menyerah, aku akan dengan paksa mengubah peraturan untukmu, setidaknya aku tidak akan membiarkanmu mendapat masalah. Tian Jipan terdiam beberapa saat. Karena Aiden yang terpilih, bahkan Tian Jipan pun tidak bisa memprediksi masa depannya. Bahkan seperti yang disebutkan tadi, itu sudah menjadi batas bagi Tian Jipan. Menyerah. Aiden secara alami mendengar suara Tian Jipan dan percaya bahwa pihak lain dapat melakukan apa yang dia katakan. Tapi, dia adalah Aiden. Entah itu kemarin, hari ini, atau besok, kata menyerah tidak pernah muncul di benaknya. Apa kamu yakin? Jika saya tidak melakukan itu sekarang, bahkan saya tidak akan bisa menghentikannya di tengah jalan ketika sudah mencapai tahap pertengahan hingga akhir. Tian Jipan berhenti berbicara dan diam-diam memancarkan lapisan cahaya, memberi Aiden aliran dukungan spiritual yang stabil. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Adapun hasilnya, itu tidak penting lagi. Entah kenapa, Tian Jipan sangat paham dengan bencana petir yang sedang terjadi saat ini, bahkan belum bisa dipastikan apakah bisa bertahan sepenuhnya. Jelas sekali, kesengsaraan guntur sangat marah. Itu sangat kuat sehingga hanya menghancurkan pakaian Aiden. Ini bukan hasil yang diinginkan, jadi guntur kedua jatuh dari langit. Kali ini bahkan lebih tebal dari yang pertama, terutama setelah guntur terdengar, dan seluruh dunia bawah tanah dipenuhi oleh suara yang menakutkan ini. Langit guntur hitam dan ungu dan tanah hitam gelap Taichang dihubungkan oleh cambuk cahaya biru dan ungu, dan cahaya guntur langsung menuju ke Aiden. Boom, aku tidak tahu apa yang terjadi pada Aiden. Tidak ada orang lain di sini, bahkan para penonton yang tertawa pun tidak. Jaraknya sama seperti sebelumnya. Guntur dan kilat tersebut memiliki luas penampang sebesar lapangan sepak bola dan jelas mampu memusnahkan sosok manusia.
Tidak mungkin, Aiden tidak bisa menahan tangisnya untuk kedua kalinya penyiksaan ganda terhadap jiwa dan raga ini terjadi. Bahkan cahaya jalan besar yang berasal dari seni agung tidak dapat menahan guntur kedua. Bisa dibayangkan betapa kuatnya guntur ini, 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Rambut panjang Aiden menguap dalam sekejap, memperlihatkan kepalanya yang botak, dan wajahnya yang garang tampak sangat menyedihkan. Namun meski begitu, dia tidak menyerah. Cepat setuju dan menyerah. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh siapapun. Tian Jipan berbicara lagi. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, guntur yang ditemui Aiden sangat menakutkan. Aku tidak akan keluar. Meski menyakitkan, Aiden tetap tidak menyerah. Bukankah itu hanya guntur? Membakar guntur ilahi surga. Saat Aiden meraung, cahaya petir yang berbeda dari bencana petir muncul di sekelilingnya. Ayolah, aku punya banyak trik. Mari kita lihat siapa yang terbaik. Lei Jie sepertinya mengetahui provokasi Aiden saat ini, atau dia tertarik dengan guntur langit yang terbakar di sekitar Aiden, atau karena pukulan barusan tidak mencapai efek yang diinginkan, sehingga guntur yang bergema di dunia bahkan lebih memekakkan telinga. Awan petir yang berbeda bertabrakan satu sama lain, dan sambaran petir melintas di antara awan petir tersebut. Dibandingkan dengan awan petir hitam pekat sebelumnya, awan tersebut kini tampak lebih agresif. Boom, klik, klik. Guntur kacau yang mengerikan turun, dan guntur langit yang terbakar langsung terlempar. Eksistensi yang tak terkalahkan di masa lalu dengan mudah ditembus seperti kertas. Untungnya, Aiden berhati-hati dan mengarahkan sebagian dari Burning Sky Thunder ke dalam tubuh. Ini akan melipat gandakan rasa sakit, tetapi akan meningkatkan kekuatan tubuh. Bencana guntur yang melewati Ventian Lei menghantam tubuhnya, dan Aiden tidak bisa merasakan apapun kecuali rasa sakit. Namun jika dicermati, Anda akan menemukan bahwa Burning Sky Thunder yang menembus tubuh telah memainkan peran yang besar, sehingga sudah turun ke 3 alam, dan Aiden tidak menderita banyak kerugian. Tapi yang jelas, ini baru permulaan. Bab 1595, Dewa Sejati berkumpul. Awalnya, akan ada jeda waktu setelah petir jatuh, tetapi setelah petir ketiga jatuh, petir keempat segera menyusul. Hari ini Lei tampaknya memiliki pikirannya sendiri, karena kekalahan berturut-turut menyebabkan dia menjadi lebih kejam, mencoba untuk sepenuhnya memusnahkan manusia yang provokatif. Dao Jue, tubuh bintang, menara sumber emas, pedang Zixiao. Hampir seketika, dengan kesadaran yang tersisa, Aiden menunjukkan semua kekuatan yang bisa dia lepaskan, karena dia tidak yakin dengan kesadarannya setelah menerima guntur lagi masih bangun. Boom! Boom! Titik. Dunia sepenuhnya ditutupi oleh guntur yang terus-menerus. Pemandangan sebesar itu hanya untuk Aiden, meskipun itu benar-benar menghancurkan jiwa, itu sepadan. Entah berapa lama hal itu berlangsung, namun awan petir yang tinggi tidak melemah sama sekali, melainkan menjadi lebih tebal, seolah hendak melepaskan semua amarah yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Adapun Aiden, dia tidak bisa lagi melihat penampilan aslinya saat ini. Berbagai cahaya misterius yang sebelumnya dilepaskan telah lama terhempas oleh petir, dan sosok yang semula duduk bersila telah berubah menjadi batu hitam. Ya, tidak berlebihan sedikit pun. Kekuatan mengerikan dari guntur langit menghancurkan semua material di dunia bawah tanah, termasuk beberapa hal yang tidak terlihat, apalagi tubuh fisik. Di bawah sambaran petir seperti itu, tubuh Aiden hancur dan tulangnya menjadi hitam pekat. Jika bukan karena detak jantung yang lemah di tumpukan hitam, tidak ada yang akan mengira dia masih hidup. Tepat ketika Aiden dibaptis oleh guntur, paviliun Taechang di tanah sudah menjadi gugup. Tidak ada yang mengira bahwa ketika Aiden memasuki momen kritis seperti itu, orang-orang dari aliansi 6 Dewa Suan akan muncul. Formasi pedang Taiyuan hanya membentuk perisai pelindung, memisahkan paviliun Taechang dari aliansi 6 Dewa Suan yang gelap di luar. Melihat riak yang terus muncul di perisai pelindung, ekspresi orang-orang yang berdiri di alun-alun terlihat tegas. Untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, Zuo Qiuyiren memiliki ekspresi serius. Meskipun dia adalah satu-satunya orang di tempat kejadian yang bisa melawan makhluk abadi sendirian, jelas tidak realistis untuk menghadapi 6 makhluk abadi sekaligus. Tapi dia sudah berjanji pada Aiden, dan dia tidak akan pernah menyerah. Cepat, lihat. Seorang murid berteriak ketakutan, menarik pikiran semua orang ke langit lagi. Pada saat ini, orang-orang dari aliansi 6 Dewa Suan memulai putaran serangan lainnya. Selain 6 makhluk abadi sejati, mereka juga menerima sejumlah besar orang. Orang-orang ini jelas sudah lama tidak bersama, tetapi mereka mampu dengan terampil menggunakan formasi serangan gabungan. Terlihat ambisi serigala mereka untuk menguasai Changlan sudah lama ada, namun hanya disembunyikan jauh sebelumnya, sehingga tidak ketahuan. Hari ini akhirnya terungkap. Membunuh. Raungan, membunuh, lawan dapat terdengar melalui perisai pelindung, dan setelah mengganti sidik jarinya, palu raksasa spiritual muncul dari udara tipis dan menghantam perisai pelindung dengan keras. Retakan. Rusak, saat ini, tidak akan ada pemisahan antara paviliun Taechang dan orang-orang itu. Mereka tidak menyerang setelah menembus perisai pelindung, tapi secara otomatis memberi jalan, dan 3 sosok tiba-tiba muncul di udara. Keabadian sejati, 3 keabadian sejati. Dari kiri ke kanan, yang pertama berdiri di atas pedang hitam, mengenakan pakaian putih dan alis putih.
Matanya penuh energi pedang, dan aura samarnya dapat mencapai tahap tengah keabadian sejati. Ada seseorang di tengah dengan labu anggur tergantung di pinggangnya dan senyuman di bibirnya, seolah-olah dia tidak memiliki keinginan atau keinginan, baik hati, dan tidak memiliki kekuatan bertarung. Namun fakta bahwa lawan bisa berdiri di tengah sudah menunjukkan bahwa dia kuat. Jika ada yang berani meremehkannya, dia bisa menderita kerugian besar. Hanya ada satu orang di paling kanan, orang itu membawa pistol overload di bahunya, dengan dada terbuka dan payudaranya terbuka. Pedang hantu Dewa Sejati Ragam, dan Dewa Sejati Tombak yang mendominasi benar-benar murah hati. Dua Dewa Sejati tahap menengah dan satu Dewa Sejati tahap akhir bahkan jika Anda tidak menghitung yang lain, ketiganya mungkin cukup untuk menghancurkan wilayah Bintang Changlan. Aiden, keluar. Untuk sesaat, Dewa Sejati dengan tombak tuan di bahunya berbicara. Suaranya memekakkan telinga, bercampur dengan tekanan yang menakutkan, dan beberapa murid dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah pingsan. Kamu masuk ke paviliun Taichangku, menyebut namaku raksasa, dan melukai murid-murid paviliun Taichangku. Dosamu tidak bisa diampuni. Mereka semua telah diintimidasi seperti ini. Jika mereka bahkan tidak berani mengatakan apapun, maka mereka bukanlah paviliun Taichang. Tetua paviliun Taichang juga terbang ke langit. Meskipun dia ketakutan, dia tetap menghadapi lawannya. Kedua belah pihak berdiri pada tingkat yang sama, dan kemudian mereka dapat dengan jelas melihat jumlah orang di sisi lain. Kapan praktisi menjadi begitu tidak berharga? Ada ratusan, bahkan ribuan, dari mereka yang berada di atas alam jiwa baru lahir. Kamu pikir kamu ini siapa, Aiden? Saya adalah Tetua Agung Paviliun Taichang. Keluar dari sini dan suruh Aiden keluar dan mati. Immortal Baqiang tampaknya memiliki temperamen yang panas. Sebelum lelaki tua itu bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melontarkan kata-kata umpatan. Semuanya, apakah menurutmu aku, Paviliun Taichang, begitu mudah ditindas? Aku bahkan tidak tahu apa kekuatanmu, apakah kamu benar-benar mengira kamu memberontak melawan surga? Bagaimana jika kita ditambahkan ke daftar? Saat makhluk abadi sejati selesai mencibir, sebuah suara datang dari kehampaan, dan kemudian ruang menjadi terdistorsi, dan sosok keluar dari ruang yang terdistorsi. Ditambah kita. Hahaha, sepertinya aku belum terlambat. Seven Kills Hall, Paviliun Xingchen, Klan Roh Kudus. Tiba-tiba, semua kekuatan yang dihubungi oleh Aiden muncul satu demi satu. Awalnya, jumlah orang di Paviliun Taichang benar-benar di luar proporsi sisi lain, tapi sekarang mereka langsung menyusul mereka. Semua kekuatan melepaskan tekanan mereka pada saat yang sama, sepenuhnya menekan momentum aliansi 6 Dewa Suan. Elder Hao, maafkan saya butuh waktu lama untuk bepergian, jadi saya terlambat. Tepat. Awalnya, Hao Weiren, yang berada di belakang, berencana untuk menyerah. Lagi pula, di saat hidup dan mati seperti ini, bagaimana orang-orang ini bisa mempertaruhkan nyawanya untuk muncul? Raksasa. Pada saat ini, di tengah, lelaki tua dengan labu anggur tergantung di sisinya berbicara. Semua orang menjadi gugup lagi karena mereka tahu bahwa mereka harus berjuang keras selanjutnya. Semuanya, ini kesempatan terakhir kalian. Serahkan Aiden, raksasa Paviliun Taichang, dan serahkan kepada kami. Kalian akan menikmati kemuliaan dan kekayaan. Ini tidak sederhana. Suaranya jelas tidak nyaring, tetapi kata-kata yang diucapkan seperti perintah yang tidak dapat ditolak oleh orang-orang. Sangat tidak nyaman, terutama bagi praktisi tingkat rendah. Maaf permisi, aku ingin bertanya, apakah ada yang bertengkar denganku? Tepat ketika semua orang tidak tahu bagaimana menjawabnya, Zuo Qiuyiren berdiri, saling memandang dengan mata polos dan cerdas, dan bertanya dengan lemah. Sudah cantik alami, tapi sekarang terlihat polos dan polos, mata Nahagun Zhenxian bersinar, dan dia hampir meneteskan air liur. Gadis kecil, aku akan bertarung denganmu. Posisi apapun yang kamu inginkan, aku akan menemanimu. Hahaha, orang-orang di belakang tiga dewa tertawa terbahak-bahak ketika mendengar kata-kata menggoda dari Immortal Baqiang, seolah-olah segala macam adegan kotor telah muncul di benak mereka. Zuo Qiuyiren tidak peduli sama sekali, tapi tersenyum bahagia, sungguh, jangan curang, saya sangat pandai bertarung. Hehe, aku hanya menyukai gadis kecil sepertimu. Ayo, aku berdiri diam dan membiarkanmu memukulnya. Bersambung.